Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mendiskusikan tentang tugas persamaan diferensial parsial. Saya Rista Tinopita Dini dengan NIM 1197010063. Untuk soal nomor 1, menentukan rumus untuk Fourier integral kosinus dan Fourier integral sinus. Untuk mencari atau mengetahui fungsi itu termasuk ke fungsi Fourier integral sinus atau kosinus, kita harus menentukan dulu fungsi tersebut itu termasuk ke fungsi genap atau fungsi ganjil. Karena kalau fungsi tersebut termasuk ke fungsi genap, maka fungsinya juga akan masuk ke fungsi Fourier integral kosinus. Dan kalau fungsinya termasuk ke fungsi ganjil, maka termasuk ke fungsi Fourier integral sinus. Lalu untuk menetapkan fungsi tersebut, Fourier integral kosinus atau bukan, kita bisa coba misalkan seperti pada contoh, misalkan diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat. Nah, untuk menentukan fungsi tersebut genap atau ganjil, kita coba masukkan negatif ke dalam fungsi itu. Jadi fungsinya f min x sama dengan min x kuadrat. Sama dengan hasilnya itu adalah x kuadrat. Maka fungsi tersebut termasuk ke fungsi genap. Kalau fungsi itu termasuk ke fungsi genap, di periode 2L, maka fungsinya termasuk ke fungsi Fourier kosinus. Seperti yang digambarkan pada grafik. Lalu untuk menentukan formula atau rumusnya dari Fourier integral kosinus ini, kita bisa tulis dulu fungsi dari Fourier integral itu sendiri, yang didefinisikan fx sama dengan integral dari 0 menuju hingga AW cos WX plus BW sin WX terhadap W, di mana AW sendiri didefinisikan sebagai 1/V integral dari minus hingga sampai hingga FV cos WV terhadap V. Kalau fungsinya itu genap, maka definisinya yaitu agak ke bawahan. Oke, stop. Jika fungsinya itu genap, maka definisinya menjadi 1/V integral dari minus hingga sampai hingga FV dikali cos WV terhadap V. Nah, ini WV-nya itu genap dan cos WV-nya juga genap, maka fungsinya genap. Dan hasilnya menjadi 2/V integral dari minus hingga sampai hingga FV cos WV terhadap V. Sedangkan jika fungsinya itu ganjil, maka definisinya menjadi 1/V integral minus hingga sampai hingga, di mana FV-nya itu ganjil dan cos WV-nya juga genap terhadap V, maka fungsi tersebut menghasilkan ganjil sehingga AW-nya menghasilkan 0 karena saling menghilangkan. Lalu untuk rumus Fourier integral itu sendiri didefinisikan fx sama dengan integral dari 0 menuju hingga AW cos WX plus BW sin WX terhadap W, di mana integral 0 sampai hingga
2 per V integral minus hingga sampai hingga FV cos WV dV cos W dikali cos WX plus 0 sin WX terhadap W. Maka hasil dari rumus Fourier integral kosinus ini adalah integral 0 menuju hingga AW cos WX terhadap W. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Cipta Puspita dengan NIM 11970100010. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai rumus Fourier integral sinus. Nah, untuk menentukan Fourier integral sinus sama seperti yang kosinus tadi, kita dapat menentukan terlebih dahulu fungsi tersebut apakah termasuk fungsi genap atau fungsi ganjil. Kalau fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil, maka dapat dikatakan termasuk integral Fourier sinus. Nah, untuk menentukan fungsi ini, kita dapat memisalkan dengan fx sama dengan x pangkat 3. Maka kita dapat masukkan nilai min pada fungsinya menjadi f min x sama dengan min x pangkat 3. Min x pangkat 3 termasuk kepada fungsi ganjil. Maka dapat dikatakan ini menjadi rumus integral Fourier sinus. Selanjutnya untuk menentukan rumus Fourier sinus, kita dapat mendefinisikan terlebih dahulu dengan fx sama dengan integral dari 0 sampai hingga AW cos WX plus BW sin WX terhadap W, di mana BW ini termasuk kepada sinus. BW sama dengan 1 per V integral min hingga sampai hingga FV sin WV terhadap V. Jika FV-nya genap, maka BW-nya akan menjadi 0. Kenapa 0? Karena FV-nya genap dan sin WV-nya ganjil. Sama dengan ganjil. Jika FV-nya ganjil, maka BW-nya menjadi 2 per V integral min hingga sampai hingga FV sin WV terhadap V. Jadi rumus Fourier sin integral dapat dikatakan fx sama dengan integral 0 sampai hingga bw sin wx terhadap w. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Artika Sapitri akan melanjutkan soal nomor 2, yaitu menjelaskan tentang menghitung representasi integral Fourier dari fungsi fx, di mana fx-nya bernilai 1 ketika x lebih kecil daripada a, dan x akan bernilai 0 ketika x lebih dari a. Dapat diketahui pernyataan yang dihasilkan adalah seperti ini, dan dari pernyataan tersebut bisa dikonversi ke dalam grafik yang seperti ini. Selanjutnya, sudah diketahui persamaan untuk mencari nilai fx, yaitu ini, di mana kita harus menguraikan nilai AW dulu. Untuk mencari nilai AW, ya kita harus diuraikan dulu ya. AW sama dengan 1 per Pi integral dari min hingga sampai hingga fx cos wx terhadap x. Sama dengan min 1 per Pi dikali integral min hingga sampai a dikali 0 cos wx dx ditambah integral min a sampai a 1 cos wx dx ditambah integral dari a sampai hingga dikali 0 cos wx dx. Hasilnya dihasilkan ini. Untuk mencari nilai AW dapat dihasilkan sampai
persamaan ini. 2 sin WA dikali 2 sin WA per AV. Selanjutnya, untuk menyelesaikan persamaan tersebut, kita menguraikan nilai BW dulu. Mencari nilai BW untuk jalannya sama dengan mencari nilai AW. Nah, dapat disimpulkan dari hasil fx itu, untuk mencari nilai fx dapat dihasilkan persamaan seperti fx sama dengan 1/pi integral dari 0 sampai T hingga 2 sin Wx per W cos Wx terhadap dw. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Esa Oktaviana. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 3, di mana pertanyaan nomor 3 ini yaitu representasikan persamaan berikut, yaitu Gx sama dengan Gx akan bernilai Bx jika X kurang dari 1 dan bernilai 0 jika X lebih dari 1. Nah, dari persamaan di atas, maka kita akan mendapatkan ini ya. Nah, ini kita akan mendapatkan ini di mana ketika kita konversikan ke dalam grafik, maka akan seperti ini, di mana ini merupakan fungsi, maaf ya, di sini ini merupakan fungsi ganjil, karena kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya ya, Nah, dari sini kan terlihat gitu kalau fungsi ganjil itu seperti ini gambarnya. Nah, berarti ini termasuk ke dalam fungsi ganjil. Nah, berarti termasuk fungsi ganjil, di mana kalau kita mempunyai fungsi ganjil itu, AX-nya ya, AX-nya sama dengan 0. Nah, berarti di sini kita menggunakan BW kan ya. Nah, dengan BW itu sendiri, persamaannya yaitu 2/V integral dari 0 sampai T hingga FV sin WV dV. Nah, maka kita masukkan ya. Kita masukkan pembatasnya dari 0 sampai 1, di mana BW sama dengan 2/V integral 0 sampai 1 BX sin WX dx. Jika dimisalkan kita misalkan U sama dengan BX, maka kita akan mendapatkan DU-nya yaitu B dx ya. B terhadap X gitu. DU-nya atau turunan pertamanya B terhadap X. Maka ketika dP-nya sama dengan sin Wx dx, maka Pi-nya sama dengan min 1/W cos Wx plus C. Nah, kita cari terlebih dahulu ya. Kita cari terlebih dahulu integralnya, di mana integral Bx sin Wx dx sama dengan Bx min 1/W cos Wx plus B/W integral cos Wx dx. Nah, maka kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. Min Bx per W cos Wx plus B/W kuadrat sin Wx. Nah, maka kita juga akan mendapatkan ini ya, fungsi seperti ini juga, di mana 2B, di mana yaitu 2B per WV sin W per W min cos W. Nah, maka kita akan mendapatkan persamaan ini ya, di mana integral 0 sampai T hingga 2B per WV sin W per W min cos W sin Wx terhadap W, hasil akhirnya akan seperti ini, di mana Gx sama dengan 2B per WV dari integral dari 0 sampai T hingga integral sin W per W, bukan integral ya, sin W per W min cos W sin Wx dw. Mungkin sampai sana ya penjelasan nomor 3. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.